Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ashabi ajmain. Sanila Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh wa usulihim wa furihim wa min asbailihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 33. Ya, hampir separuh ya. Halaman 33. Kaifiyatul husli biwajibatihi wa sunanihi. Maksudnya ini tata cara atau ya mandi basah, mandi besar yang baik itu seperti ini. Taghsilul kafaini, yang pertama kali sebelum guyur ke seluruh tubuh ya. Kalau mau mandi mandi wajib tadi ya, habis saya terutama adalah mencuci kedua telapak tangan. Satu. Summal farja wa ma hawalaihi. Kalau bahasa kalian apa? Apa? Zebok. Ya. Tangan dicuci terus zebok, ya kan? Setelah itu summa tatamat madu wa tansiku. Kumur-kumur terus seperti mau wudu. Cuman kalau wudu nggak ada ceboknya kan? Nah, zebok ya kayaknya. Itu bahasa yang ini apa sih? Kalau orang sini apa bahasanya? Cebok. Nah ya itu kok kayaknya agak aneh di sini. Ya. Summa tatawaddu wudu'an kamilan biwajibatihi wa sunanihi. Terus kalau bisa sebelum mandi wudu terlebih dahulu. Jadi tadi cuci tangan, zebok, terus kumur-kumur, hidung, terus wudu. Wudu sampai sempurna seperti kita mau sholat gitu. Setelah itu baru summa tata'ahadul ma'atifah. Kemudian yang lipetan itu seperti kemarin yang orang gemuk ya, kayak Hekal ya. Itu harus teliti bener Kal ya kalau mandi. Summa tanwi niatan mu'tabirotan kama taqaddama. Setelah itu baru niat. Ya, setelah wudu baru niat. Nah, ini mungkin yang kalian belum pernah nih ya. Wa tufidul ma'a ala ra'si. Yang pertama digusur apa? Apa? Kepala. Jadi yang pertama diguyur kepala. Summa alama akbala minasyakil aimani, summa alama adbara minhu. Setelah kepala terus guyur bagian depan, yang sebelah kanan bagian depan. Itu kalau ngobrol terus ya nanti nggak kedengeran nenek. Itu bentar di zoom kelihatan nenek buyut bentar. Apa kok nenek buyut? Apa? Cicit buyut. Nah. Setelah kepala terus bagian depan kanan. Jadi kepala terus bagian depan. Kemudian bagian belakang kanan. Awal ntar udah begini kalian ya ntar dipraktekin. Kepala bagian depan kanan, terus bagian belakang kanan. Udah kan? Summa alama akbala minasyakil aisari. Setelah itu bagian kiri depan, ya kan? Summa alama adbara minhu. Setelah itu bagian belakang kiri. Jadi kepala depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Udah dihafalin nanti. Ya nanti dipraktekin begitu. Masa udah belajar nggak dipraktekin? Summa ta'ti biddu'ail mazkurati ba'dal wudu'i. Setelah itu berdoa seperti doa setelah wudu yang kemarin itu, dicari lagi nanti dihafalin.
Kemudian yang berikutnya mayahrumu bil janabati ya. Apa yang tidak boleh dilakukan kalau kalian sedang punya hadas besar maksudnya. Nah, sekarang kita lihat al-jinabah dulu. Apa itu? Al-janabatu ya khurujul mani wal jima'u. Nah, maksudnya janabat di sini adalah habis keluar sperma atau habis hubungan suami istri sama pasangannya, sama suaminya atau sama istrinya. Berarti kalau kalian sama yang diomongin di sini ya sama suaminya. Karena sebenarnya ini untuk perempuan-perempuan. Berarti cara yang tadi itu untuk itu Iya, jadi habis kumpul sama suaminya, cuci tangan, zibuk, nah, ya kan? Terus kumur-kumur, hidung, wudhu, terus baru nih niat untuk kepala, depan kanan, belakang kanan, kepala, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, terserah. Itu kalau pakai gayung, kalau nyebur, ya kalau nyebur ya nyebur aja. Mandinya nyebur kolam ya nyebur, kepalanya dulu, bisa emang. Nah, kalau nyebur ya nyebur aja ya. Kemudian ini ya tadi ya, yang nggak boleh apa yang nggak boleh. Awas nih nanti kalian, ini tiap hari kita ketemu loh ya, tiap hari ketemu kita. Wa yahrumu biha wa bil wiladati sitatu asya'a. Karena jinabat tadi, terus karena habis melahirkan, itu yang nggak boleh 6 hal ini. Yang pertama, as-sholatu wa tawafu. Udah, ini paling populer nih ya. Sholat gak boleh, tawaf gak boleh sebelum mandi. Wa masul mushafi, jangan nyentuh-nyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, bawa-bawa Al-Quran. Kecuali kalau bawa itu misalnya begini, kalian bawa buku-buku sekarung di panggul. Nah, terus Al-Quran ada di dalamnya. Nah, nggak apa-apa, karena dihitung Al-Qurannya itu numpang. Membawa apalah gitu, makanan apa-apa, ya kurang kerjaan aja ya. Maksudnya begitu. Kalau Al-Qurannya hanya numpang nggak apa-apa, tapi kalau bawa Al-Qurannya tidak boleh. Jadi mandi dulu. Tapi itu tadi, kalau keadaan darurat ya jangan. Misalnya Al-Quran dipancal-pancalin kucing nih misalnya, berantakan sampai ke jalan-jalan misalnya. Kita nggak punya wudhu, waduh repot nih. Kalau wudhu keburu dikelides-kelides mobil misalnya. Ya kalian jangan pakai tongkat juga, malah lebih nggak sopan lagi ya. Nah, kada iya, nggak boleh nyentuh pakai tongkat. Ya malah nggak sopan nih ya. Pakai cumpit misalnya, dicumpitin. Itu lebih nggak sopan lagi. Ya lihat-lihat ya, kok lihat-lihat. Jadi ya kalau itu kan darurat, ya buru-buru ya apa-apa nggak punya wudhu. Namanya juga darurat. Itu malah pakai sumpit. Ya, misalnya pakai tempat, ya, ditudikin. Wah, ini nggak sopan malahan. Iya. Udah ya. Apa tadi? Bawa Al-Quran. Kecuali bawanya barang-barang yang lain, barang-barang yang lain. Kemudian yang nggak boleh lagi berikutnya ada walubsu fil masjidi. Ay al-muksu fihi min qiyamin au qu'udin walau ma'ataradudi. Maksudnya begini, udah tahu kalian habis punya jinabat, habis lahiran, terus malah bengong di masjid, nggak boleh. Mondar mandir itu terhitung, saya nggak dimpa, tapi mondar mandir itu, mondar sono mandir itu dihitung di diam. Kalau lewat enggak ya, lewat. Ya tapi masa iya mau lewat masjid? Ya misalnya darurat apa lewat, nggak apa-apa. Tapi kalau mondar mandir dalam masjid itu dihitung dia berdiam diri di masjid, nggak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, baca Al-Quran. Baca Al-Quran biqasdi tilawati. Baca Al-Quran dengan niat memang dia baca Al-Quran. Kecuali gini, punya jinabat ya kan, terus masih gelap, mau lewat kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha. Nah itu niat dikirin aja, jangan niat baca
Quran. Boleh. Baca nggak begini loh ya. Bukan hanya begini baca itu. Kalian nggak bawa apa-apa, hafalan itu namanya juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca nggak itu? Baca. Jadi kalau kita punya jinabat, ntar habis main bola sama suaminya atau sama istrinya, mandi dulu, jangan baca Al-Quran dulu. Ya siapa tahu nanti kalian pada hafal Al-Quran nih misalnya. Ya amin. Udah ya. Falau qasodal Quran, falau qasodat bil Qur'ani wa takhasuni awit tabaruki ka qiraati ba'dil aurati allati fiha Qur'anun min ghairi qasdi tilawati lam yahrum. Seperti tadi ya. Jadi baca Al-Qur'an tapi dia nggak niat baca Al-Qur'an. Niatnya zikiran aja, seperti orang tahlilan itu loh. Tahlilannya isinya Al-Qur'an semua kan? Ya. Tapi dia nggak baca Al-Qur'an, niatnya tahlilan aja. Itu ya nggak apa-apa itu ya. Tidak berniat membaca Al-Qur'an. Nah, nggak apa-apa kalau begitu. Kemudian yang berikutnya mulai mengarah ke khusus perempuan ya. Al-babusani fi dzikri ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Ini hanya dialami oleh orang perempuan. Hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Nah, ini yang paling populer adalah haid. Haikal haid nggak haid, Kal? Ya enggak. Kalau haikal haid, waduh repot nanti, Kal. Repot, Kal. Iya, wae. Kita lihat al-haidu huwa ad-damul khariju lil mar'ati alladhi balaghat tis'a sinina fa aktsara ala sabilis sihhati. Nah, haid sendiri adalah ini harus hati-hati nanti. Kalau kalian kan udah nih, barangkali nanti adiknya ya yang masih kecil, awas nih. Oh. Ya, ntar adik apa kek gitu. Muridnya apa-apanya lah. Haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah berusia 9 tahun atau lebih, tetapi keluarnya itu dalam keadaan dia sehat walafiat. Ya, Pit, denger nggak Pit? Nggak dengerin Fitri pasti ini. Nggak dengar orang ngobrol sendiri Priti. Masa kedengeran sampai sini? Ya. Perempuan yang sudah berusia 9 tahun atau lebih dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kalau misalnya dia lagi demam, sakit apa gitu, kemudian mimisan, terus sampai keluar darah dari sana juga, nah itu dibawa ke dokter. Dalam keadaan nggak sehat itu namanya. Jadi haid itu memang sehat, tidak karena sakit gitu maksudnya. Jadi darah itu keluar bukan karena sakit atau bukan karena kecelakaan misalnya. Naudzubillah ya, naudzubillah. Terus fi auqatin maksusatin, juga keluarnya itu di waktu-waktu tertentu. Nanti ada di belakangnya. Wa huwa kama fil hadisi sayun kataballahu ala banatil adami. Haid itu adalah memang sesuatu yang dari sananya apa? Dari pusatnya ya, dari pusatnya sana memang orang perempuan dikasih itu. Nah, makanya ada yang berpendapat bahwa agamanya perempuan itu kurang itu ya karena itu. Kenapa? Orang laki-laki puasa sebulan penuh, kalian enggak, ya kan? Iya. Laki-laki sebulan penuh, setahun penuh malah sepanjang hidup sholat, tapi kalian enggak, berkurang seminggu. Berarti kalau setahun berapa itu? Banyak kan? Nah, berkurangnya banyak. Udah gitu sholat nggak wajib diqodoi, kan kurang kan? Nah, ya tapi ada yang berpendapat juga karena kalian dilarang. Ya ibadah kalian yang tidak melakukan itu. Kalau melakukan malah ngelawan. Orang dilarang kok malah dilakukan. Udah lanjut.
Fama taroat almar'atu alladzi balagotis asinina fa'aktsara zaman minal farji wajaba 'alaiha antam tani'a minas sholati was shaumi. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah 9 tahun tadi, 9 tahun atau lebih, sehat walafiat, keluar darah dari sana, maka dia harus menghindari sholat dan menghindari puasa. Bagaimana kalau misalnya udah puasa dari pagi puasa? Itu tinggal kurang. Ya. Jam 5 mending. Lagi nata-nata itu ya tahu-tahu berbes gitu. Wah. Sakit hati banget. Jangan begitu. Justru itu bonus. Ya, bonus. Iya, cuma. Iya, 5 menit mau buka. Apalagi puasa bodoh, sakit hati banget. Ya jangan begitu, ya jangan. Ya dinikmati aja, orang dari sononya begitu, ya dari sononya begitu. Ya, bagaimana kalau pas sholat? At-tahiyatul berbes. Udah bubar. Bubar, udah berhenti sholatnya, bubar cuy. Ya. Sama kan? Udah enak-enak, udah tinggal nata-nata lauk, nata-nata es ya. Tiba-tiba berbes ya, udah bubar dah. Langsung minum aja udah. Iya. Ya itu namanya ujian gitu ya. Udah capek-capek seharian ternyata zong ya. Tapi kan tetap ada tetap dapat itu. Iya, tetap dibayar, kalian itu tetap dibayar. Jadi enggak seperti orang kerja setengah hari bubar terus gak dibayar. Enggak. Itu Tuhan itu detail ngitungnya. Kurang 5 menit ternyata berbes gitu. Wah, tetap dibayar, yang tadi tetap dibayar. Nah, kalau nggak dibayar ntar tuntut aja malaikatnya ya. Pak malaikat, saya udah seharian nih. Dua gitu. Mana bayaran yang itu? Gitu aja. Kalau kalian berani tapi. Iya. Duh, kalian kalau berani, kalian orang baik, malaikat takut sama kita. Iya. Loh, kalian udah pernah dengar gini? Guru ngaji sepanjang zaman. Wakilah itu bapaknya Gusmus. Nah, ceritanya begini. Jadi begitu sudah dimakamin ya kan, udah pada pulang semua, malaikat datang kan, tanya, man rabbuka. Itu malah ngeledeng. Saya ini pengajar tauhid, kamu tanya begitu? Itu pertanyaan anak TK katanya. Malaikatnya digituin. Nanya itu yang agak berkelas sedikit, kenapa? Malaikat bingung kan, malah ini ditanya malah marah-marah dia. Jadi ditanya itu kan pertanyaan, Tuhanmu siapa? Itu kan pertanyaan, kalau orang pintar ditanya begitu kan seperti ngeledek. Misalnya Hekal nih, udah kelas 9. Kal, 2 tambah 1 berapa Kal? Kan ngeledek itu. Saya kelas 9. Mau tanya yang agak mendingan sedikit dong. Wah. Nah, itu kalau kalian baik, kalian berani sama malaikat, nanti begitu datang dia nanya, tanya ganti. Ada urusan apa? Gitu. Manrobu, emang urusan apa? Gitu. Kalau kalian berani, tapi kalau nggak berani ya tempeleng duluan ya. Wah, gitu. Iya. Ya bukan. Nanti kan roh kita nggak di kain kapan gitu, nggak gitu ya. Itu kan jasad kita itu yang itu. Oke, lanjut. Ya nggak apa-apa. Udah. Nah, hilangkan sampai mana tadi? Oh, ini. Ini yang mulai penting. Udah, jangan ngobrol. Kalau ngobrol kelewat nanti. Nanti udah ngaji begini nggak ngerti juga, berarti awas nih. Malah ngobrol aja. Udah, lanjut. Wajiban tadi ya. Begitu bulan datang, darah keluar dari sana, walaupun tinggal salamnya doang, sholatnya bubar, puasanya juga bubar. Dah. Nah, lanjut. Wa yahrumu udah. Wa yahrumu ala zaujiha wat'uha. Dan suaminya juga tidak boleh dekat-dekat. Jadi kalau suaminya minta
minta jatah ya harus dipending, di cancel. Lampu merah men, lampu merah begitu. Bang, lampu merah bang, gitu. Nggak boleh masuk ya. Itu. Sawa'un kana damu aswada au ahmaro au asfaro au bihi kudrotun. Sama. Pokoknya head muda warna apa kek gitu ya. Li ana sufrota wal kudrota haidun. Warnanya apapun tetap namanya head. Lanjut. Summa ini istamarad damu yauman wa lailatan au arba'an wa ishrina sa'atan fa aktsara tabayyana annahu damul haidi. Ini yang mungkin kalian harus teliti ya, bahwa haid itu minimal adalah 1 hari 1 malam atau berapa? 24 jam. Kalau belum berarti belum. Misalnya keluar darah nih, cuman beberapa menit, habis itu enggak lagi. Boleh salat. Nah, berarti sholat. Kalau nungguin sampai isya kelewat apa ya kodok nanti sholatnya. Misalnya gini nih, dikiranya kan head. Habis maghrib, ya kan? Habis maghrib keluar darah. Dikiranya kan head, padahal cuman beberapa detik atau beberapa menit misalnya. Cuman beberapa menit. Terus nungguin isya nggak keluar, subuh nggak keluar, besoknya duhur nggak keluar, nungguin aja. Ternyata nggak keluar terus. Nah berarti isya subuh itu yang ditinggalin kodok. Karena yang tadi ternyata bukan head. Jadi kalian harus berhitung. Headnya dihitung ya kira-kira harus 24 jam. Kalau belum namanya bukan head. Nah ini yang agak susah ini ya. Nah ini susahnya jadi perempuan. Susah lagi jadi cowok. Kalau istrinya nggak ngerti, nanti dosanya ditanggung suaminya. Awas lokal. Berarti nanti gini Kal, berarti nyari istrinya yang lulusan pesantren, jadi nggak kena dosa itu Kal. Udah pinter, ya Kal ya. Ya, jadi yang udah pinter. Nanti kita nggak tanggung dosanya itu. Udah lanjut. Wa in qata'a qabla mudhi yaumin wa lailatin tsumma ya'ud fi muddati khamsina wa 20 yawman min dhuhri tabayana anahu damun fasadun. Seperti tadi ya, udah ditunggu-tunggu ternyata udah nggak keluar lagi, cuman segitu-gitunya. Udah jelas itu bukan haid. Salatnya qada. Fa yajibu 'alaiha qada'u sholati allati tarakatha. Jadi salat-salat yang nungguin tadi, nggak keluar. Terus ya biar aman berarti begini, misalnya habis maghrib keluar dikit, cuma beberapa detik, udah isya nggak keluar lagi. Isya jam 9 nggak keluar, jam 10 sholat aja ya, daripada ntar udah kelewat isya, lewat subuh, lewat duhur, asar, malah nggak keluar sampai besok seterusnya, udah malah kodoin sholatnya. Jadi sholat yang ditinggalkan tadi wajib kodok. Wa qada'u shaumi alladzi tarakatha. Juga puasanya sama Kal. Pas misalnya kayak gini. Jam 5 ya kan? Udah menjelang maghrib kan? Tiba-tiba berbes. Ternyata segitu-gitunya. Udah kadung minum kan? Udah ini minum bambung. Ternyata sampai besok lah nggak keluar lagi, nggak nongol lagi dia. Nggak nongol lagi, tunggu. Wah, ya tadi rugi tadi. Yang tadi itu berarti dikodok karena ternyata yang keluar itu bukan dia, bukan haid. Ya, jelaskan ya. Tapi udah kadung minum sih. Jadi misalnya kan gini, jam 5, ya berbes. Ya, haid dah. Minum dia. Minum belang. Ternyata nggak nongol lagi dia. Sampai besok. Lah, nggak nongol lagi dia. Tambahnya Ya, udah dah. Yang tadi kita batalin dikodokin. Jelas ya. Nah kalian harus pinter ini. Terus besokannya mandi nggak? Lah ya mandi bersih. Bukan mandi besar namanya, tapi ya bersih zewok tadi. Terus ya iyalah bersihin terus mandi bersih. Berarti bukan mandi besar. Bukan mandi besar karena dia bukan haid ya. Udah pinter lah ini. Nah ini kalian harus teliti. Seenggak-enggaknya emaknya kalau belum pernah
kasih tahu. Jadi minimal 24 jam. Udah. Ama idang qata'a qabla yaumi walalati walakinahu ada fi yaumi tsani aw ma ba'dahu ila tamil khamsina wa 20 yauman wa tatakamalat bil idi arba'un wa isruna sa'atan fal jami'u haidun. Berbeda kalau begini. Tadi jam 5. Udah batal. Isya enggak keluar. Subuh enggak keluar. Jam 9 keluar. Nongol lagi dia. Terus nongol lagi. Nah, itu berarti tetap head, itu dihitung head. Jadi walaupun putus beberapa saat, beberapa jam, terus balik keluar lagi, head itu. Jadi yang keluar pertama itu dihitung. Asal jangan sampai 15 hari. Misalnya gini, keluar hari ini, 14 hari kemudian baru keluar lagi. Ya lain itu. Itu udah dihitung bulan berikutnya. Jadi batasnya minimal 15 hari. Khamsata asyara yauman. Jadi kalau misalnya sekarang keluar nih Brebes gitu, cuman beberapa detik, ya cuman beberapa menit lah misalnya, terus nggak nongol-nongol lagi dia, 15 hari kemudian baru nongol lagi. Tadi head bukan? Bukan, karena sudah lewat. Berbeda kalau nongolnya sehari 2 hari. Sekarang nongol nih, terus lewat. Nah ini sampai malam enggak? Besok pagi nongol dia. Nah, yang kita ini dihitung head, yang keluar tadi dihitung head. Berarti duhur kita gratis, asar kita gratis, maghrib gratis, isya gratis, subuh gratis. Kalau keluarnya besok pagi. Ya. Tapi kalau kalian nungguin ini head sekarang terus, ini head ini, tapi besok nggak keluar, besok tanggal lagi nggak keluar, besok kalian nggak sholat sampai 15 hari, nah ini keluar nih, ya kelewat. Berarti yang kalian tinggalin itu kodok semua. Dong nggak ini? Misalnya ditanya nanti kalian, emaknya nanya atau tetangganya nanya, saya kok keluar darah begini, kalian bisa jelasin? Bisa ya? Jadi ya harus bisa, nanti jadi ustaz kalian. Ya itu tadi ya, keluar Brebes gitu, tiba-tiba nggak nongol-nongol sampai 15 hari, berarti tadi bukan. Ya iya itu makanya berbeda. Kalau putusnya itu sehari 2 hari tetap dihitung asal tadi jumlahnya sampai 24 jam. Udah pinter itu ya. Yauman wa ila fatajri biha akamul mustahadati. Kalau enggak begitu berarti bukan head namanya, tapi darah istihadah atau penyakit. Akalul haidi wa ghalibuhu wa aktsaruhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.